Pernahkah kamu merasa selamat dari bahaya tanpa tahu alasannya? Bayangkan, saat kamu tidur lelap malam ini, ada makhluk cahaya yang bergiliran menjaga pintumu, tanpa pernah lelah, tanpa pernah pergi. Di setiap langkahmu, ada dua saksi tak terlihat yang mencatat segalanya. Satu untuk kebaikanmu, satu lagi untuk kesalahanmu. Al-Quran mengungkap rahasia ini. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri, bahkan di saat paling sepi. Mereka tahu setiap kata yang kamu ucapkan, setiap niat yang kamu sembunyikan, dan mereka tidak pernah lupa mencatatnya. Siapa mereka? Apa yang mereka tulis tentangmu hari ini? Dan bagaimana mereka diam-diam membentuk hidupmu sejak detik pertama kau bernapas? Bagian 1. Konsep malaikat penjaga dalam Al-Quran. Dalam ajaran Islam, malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta dan kehidupan manusia. Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam memberikan gambaran yang jelas tentang keberadaan malaikat penjaga yang ditugaskan untuk melindungi manusia atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama konsep ini adalah Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, "Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah." QS 14. Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki malaikat yang bertugas melindunginya, baik dari bahaya yang tampak maupun yang tersembunyi, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah. Malaikat penjaga ini, yang sering disebut sebagai hafazah dalam literatur Islam, diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki sifat manusiawi, seperti lapar, lelah, atau nafsu. Tugas mereka adalah mematuhi perintah Allah dengan penuh ketaatan, sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6. "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, serta selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. QS 6. Meskipun ayat ini berbicara tentang malaikat yang menjaga neraka, sifat ketaatan malaikat secara umum juga berlaku bagi malaikat penjaga manusia di dunia. Peran malaikat penjaga tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual. Dalam surah Al-An'am ayat 61, Allah berfirman, "Dan dialah yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya." QS 621. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat penjaga selalu hadir dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk melindungi mereka dari bahaya selama hidup, tetapi juga untuk menjemput ruh mereka saat waktu kematian tiba. Kehadiran malaikat ini adalah wujud kasih sayang Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya dalam keadaan apapun. Konsep pelindungan malaikat juga diperkuat dalam surah Al-Mulk ayat 5. "Dan sungguh, kami telah menghias langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya sebagai alat untuk melempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala." QS 67:5. Ayat ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa malaikat juga bertugas menjaga manusia dari gangguan setan yang dapat membawa mereka kepada kesesatan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali tidak menyadari betapa banyak bahaya yang telah dihindarkan oleh malaikat atas izin Allah, seperti kecelakaan, penyakit, atau godaan buruk yang bisa merusak iman. Lebih lanjut, malaikat penjaga ini bekerja secara bergiliran, sebagaimana disebutkan dalam tafsir surah Ar-Ra'd ayat 11. Ada malaikat yang bertugas pada siang hari dan malaikat lain yang menggantikannya pada malam hari. Pergantian ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah terhadap hambanya bersifat terus-menerus tanpa henti. Hal ini menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa mereka tidak pernah sendirian, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Keberadaan malaikat penjaga adalah bukti nyata dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. "Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya."
Kes 2:255. Malaikat menjadi perpanjangan tangan Allah dalam menjaga makhluknya. Dalam kehidupan seorang Muslim, keyakinan akan malaikat penjaga memberikan rasa aman dan ketenangan. Misalnya, ketika seseorang bepergian jauh atau berada dalam situasi berbahaya, ia dapat berdoa kepada Allah agar malaikat penjaga terus melindunginya. Doa seperti, Allahumma inni as'aluka an tuhafizani bimalaikatika. Ya Allah, aku memohon agar Engkau menjagaiku dengan malaikatmu. Menjadi ungkapan keimanan bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Allah melalui malaikatnya. Keyakinan ini juga mendorong seseorang untuk senantiasa bertakwa, karena malaikat penjaga adalah saksi atas setiap langkah hidupnya. Secara teologis, malaikat penjaga mencerminkan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka adalah bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkan hambanya tanpa pengawasan atau perlindungan. Dalam surah Asy-Syura ayat 19, Allah berfirman, Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. QS 42:19. Perlindungan malaikat adalah salah satu bentuk kelembutan Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan penuh harapan dan keimanan. Bagian 2. Malaikat yang mencatat amal perbuatan, kiraman katibin. Selain malaikat penjaga yang melindungi manusia, Al-Quran juga menyebutkan malaikat yang bertugas mencatat setiap amal perbuatan manusia, yang dikenal sebagai kiraman katibin. Malaikat ini disebutkan dalam surah Qaf ayat 17-18, yaitu ketika dua malaikat mencatat amalnya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir di dekatnya. QS 15:18. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia diawasi oleh dua malaikat yang mencatat segala ucapan dan perbuatan mereka tanpa terkecuali. Kiraman katibin terdiri dari dua malaikat dengan tugas yang berbeda. Malaikat di sebelah kanan, yang disebut Raqib, bertugas mencatat amal kebaikan. Sementara malaikat di sebelah kiri, yang disebut Atid, mencatat amal keburukan. Kedua malaikat ini bekerja dengan penuh ketelitian dan keadilan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Infithar ayat 10-12. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. US 82-12. Pencatatan ini mencakup tidak hanya perbuatan lahiriah, tetapi juga niat yang tersembunyi di dalam hati. Pencatatan amal oleh malaikat ini memiliki implikasi besar dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8, Allah berfirman, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kes 19:178. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan sekecil apapun yang luput dari pengawasan malaikat. Baik itu senyuman kepada tetangga, doa di tengah malam, atau bahkan pikiran buruk yang tidak diucapkan, semuanya tercatat dengan akurat. Malaikat kiraman katibin tidak hanya bertugas mencatat, tetapi juga menjadi saksi atas kehidupan manusia. Pada hari kiamat, catatan ini akan dibukakan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra, ayat 13-14. Dan setiap manusia telah kami tetapkan amalnya pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat, sebuah kitab yang dijumpainya dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. QS 11-13-14. Catatan malaikat ini akan menjadi bukti yang tidak dapat dibantah di hadapan Allah, sehingga manusia tidak dapat mengelak dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran akan keberadaan kiraman katibin mendorong seorang Muslim untuk selalu menjaga lisan, perbuatan, dan niatnya. Misalnya, ketika seseorang tergoda untuk berbicara buruk tentang orang lain, ia akan teringat bahwa malaikat Atid siap mencatatnya. Sebaliknya, ketika ia membantu orang yang membutuhkan,
Dengan ikhlas, malaikat raqib akan menambahkan kebaikan dalam catatannya. Kesadaran ini juga mencerminkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 18. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kisah 49:18. Malaikat adalah perpanjangan dari pengawasan Allah yang sempurna. Pencatatan amal ini juga menunjukkan keadilan Allah yang tidak memihak. Malaikat tidak dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan pribadi. Mereka hanya melaksanakan tugas sesuai perintah Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 135, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri." QS 4:1-5. Malaikat kiraman katibin adalah saksi yang adil, yang mencatat tanpa pilih kasih, sehingga manusia diajak untuk introspeksi dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Bagian 3. Hadis tentang malaikat penjaga dan pencatat amal perbuatan. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan mendalam tentang malaikat penjaga dan pencatat amal. Salah satu hadis yang terkenal adalah riwayat dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, "Malaikat bergiliran menjaga kalian pada malam dan siang hari, dan mereka berkumpul pada waktu salat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian pada malam hari naik ke langit. Dan Allah bertanya kepada mereka, padahal Dia Maha mengetahui, bagaimana kalian tinggalkan hamba-Ku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka sedang salat, dan kami datangi mereka sedang salat." Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa malaikat penjaga bekerja secara bergiliran dan melaporkan keadaan manusia kepada Allah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa malaikat penjaga tidak hanya melindungi, tetapi juga mengawasi ibadah manusia. Salat subuh dan asar menjadi waktu penting karena malaikat bertemu dan berganti tugas, sehingga seorang muslim diajak untuk menjaga salatnya agar malaikat melaporkan kebaikan kepada Allah. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, Allah berfirman, "Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun." Qiyas 74. Ayat ini mengisyaratkan bahwa malaikat selalu bergerak dalam menjalankan tugasnya, termasuk melindungi dan mengawasi manusia. Tentang malaikat pencatat amal, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang mencatat perkataan hamba. Jika ia mengucapkan kalimat baik, malaikat di sebelah kanan mencatatnya. Dan jika ia mengucapkan kalimat buruk, malaikat di sebelah kiri mencatatnya." HR Ahmad. Hadis ini memperkuat penjelasan Al-Quran dalam surah Qaf ayat 17-18 bahwa setiap ucapan manusia diawasi oleh malaikat kiraman katibin. Bahkan, dalam riwayat lain Rasulullah menyebutkan bahwa malaikat atid akan menunda mencatat dosa selama beberapa saat, memberi kesempatan kepada manusia untuk bertaubat sebelum dosa itu resmi tercatat. Hadis-hadis ini memiliki dampak besar dalam kehidupan seorang muslim. Misalnya, ketika seseorang merasa marah dan ingin mengumpat, ia akan teringat bahwa malaikat atid siap mencatatnya, sehingga ia menahan diri dan menggantinya dengan istighfar. Sebaliknya, ketika ia bersedekah atau membaca Al-Quran, ia tahu bahwa malaikat raqib akan mencatat kebaikan itu, yang akan menjadi tabungan pahala di akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, malaikat juga digambarkan sebagai makhluk yang mengetahui sifat manusia. "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Qiyas kedua 30. Malaikat memahami kelemahan manusia, tetapi tetap mencatat dengan adil tanpa menghakimi. Rasulullah juga mengajarkan doa untuk memohon perlindungan malaikat seperti, "Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ala muslimin." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, dari kejahatan setan dan sekutunya, dan dari melakukan keburukan pada diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Doa ini mencerminkan kesadaran bahwa malaikat penjaga dan pencatat selalu hadir, mendorong manusia untuk tetap berada di jalan kebaikan. Bagian 4. Malaikat penjaga dalam perspektif teologi Islam. Dalam teologi Islam, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya,
Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari nyala api, dan Adam dari tanah. Mereka tidak memiliki kebutuhan fisik seperti manusia dan selalu taat kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 50, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. QIS 1650. Malaikat penjaga dan pencatat amal adalah bagian dari sistem ketuhanan yang menunjukkan kebesaran Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Peran malaikat penjaga dalam teologi Islam mencerminkan sifat Allah sebagai Al-Hafidz, Maha Menjaga. Dalam surah Al-Buruj ayat 21-22, Allah berfirman, "Bahkan yang benar adalah Al-Quran yang mulia yang ada di Lauh Mahfuz." QIS 85-21-22. Jika Allah menjaga Al-Quran di Lauh Mahfuz, maka malaikat penjaga adalah wujud nyata dari sifatnya yang melindungi hambanya di dunia. Mereka melindungi manusia dari bahaya yang tidak terlihat, seperti gangguan jin atau setan, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nas ayat 1-6. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. QSR 14-1-6. Secara spiritual, malaikat penjaga juga menjadi pengingat akan kehadiran Allah yang maha dekat. Dalam surah Qaf ayat 16, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." QIS 50-16. Malaikat adalah perantara yang menjalankan kehendak Allah, mengawasi dan melindungi manusia sepanjang hidupnya. Keberadaan mereka mengajarkan bahwa hidup ini penuh makna dan setiap langkah memiliki konsekuensi di akhirat. Dalam perspektif teologi, malaikat juga menunjukkan keadilan Allah. Mereka mencatat amal dengan teliti, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 49, dan diletakkan kitab catatan amal. Lalu kamu lihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tercantum di dalamnya. QIS 1949. Catatan ini akan menjadi saksi di hari kiamat, menegaskan bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kesimpulan, malaikat penjaga dan pencatat amal adalah wujud kasih sayang dan keadilan Allah. Mereka melindungi manusia dari bahaya, mencatat setiap perbuatan, dan menjadi saksi atas kehidupan kita. Keyakinan ini mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Motivasi. Jangan takut menghadapi hidup, karena malaikat selalu menjagamu atas izin Allah. Perbanyak kebaikan, kendalikan keburukan, dan percayalah bahwa setiap langkahmu diawasi oleh kasih sayangnya. Doa. Allahumma inni as'aluka an tuhaffizani bimalaikatika min kulli syarrin wa an tuzakki qalbi bitaqwaka wa an taj'alani min ibadika syalihin. Amin. Ya Allah, aku memohon agar Engkau menjagaku dengan malaikatmu dari segala keburukan, memurnikan hatiku dengan takwamu, dan menjadikanku termasuk hamba-Mu yang saleh. Amin.